Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku beneran Bu Pena untuk SD atau MP kelas 4 jilid 4C tema 6 cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku. Oke adik-adik sekalian, nah pada kesempatan kali ini kita akan bahas di pembelajaran 6. Langsung saja, pembelajaran 6 ini dimulai dari muatan bahasa Indonesia. Membuat puisi pribadi berdasarkan gambar ya. Oke ya. Jadi di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat puisi pribadi yang baik. Setelah itu kita juga sudah belajar bagaimana ya memaknai puisi. Nah, memaknai puisi itu artinya adalah menjelaskan arti dari puisi. Dengan kita memaknai puisi pastilah kita akan tahu pesan yang disampaikan oleh penyair ya. Kira-kira apa pesan yang terkandung di dalamnya? Karena sesungguhnya setiap puisi yang dibuat itu pasti mempunyai makna. Nah, puisi sendiri itu dapat dibuat berdasarkan pengalaman, peristiwa ataupun fenomena ya. Puisi dibuat berdasarkan sesuatu yang diingat, dirasakan dan dilihat. Nah, salah satunya melalui gambar ya. Gambar sendiri merupakan objek yang dapat dilihat. Nah, gambar ini bisa menginspirasi adik-adik sekalian ataupun pengarang untuk membuat puisi lah. Contohnya gambar di samping ini ya adik-adik sekalian ya, ada seorang polisi. Nah, adik-adik bisa membuat satu bait ataupun lebih ya puisi dari gambar yang ada. Terkait cita-cita juga. Mungkin adik-adik sekalian ada yang bercita-cita ingin menjadi seorang polisi ya. Oke. Di halaman berikutnya, halaman 48, keterampilan portofolio, kita diminta untuk membuat puisi berdasarkan gambar ya. Buatlah kelompok dengan 3 temanmu, carilah gambar yang berkaitan dengan tema cita-citaku. Buatlah puisi berdasarkan gambar tersebut sebanyak 2 bait. Puisi tersebut berisi kehebatan cari cita-cita tersebut. Nah, setelah itu bisa dikumpulkan kepada Bapak dan Ibu guru ya untuk dinilai di sekolah. Oke. Di sini akan saya berikan contoh, misalnya gambarnya tadi ya tentang polisi, misalnya adik-adik sekalian ini gambar seorang polisi. Kira-kira puisinya seperti apa ya? Puisi dalam bentuk cita-cita yang menjadi 2 bait. Ini saya berikan contohnya adik-adik sekalian ya. Cita-citaku, aku ingin menjadi polisi, bekerja mengayomi masyarakat. Kelak saat aku menjadi polisi, akan kutangkap mereka yang jahat. Polisi di mataku sungguh dikdaya, penolong mereka yang tak berdaya. Meski berhadapan mara bahaya, kau senantiasa berjaya. Lah itu ya contoh puisi berdasarkan gambar, yaitu polisi ini ya. Mungkin adik-adik juga ada yang punya cita-cita ingin menjadi seorang guru ya, misalnya ada gambar seorang guru. Di sini juga saya berikan satu contoh puisi yang terkait dengan guru. Misalnya ini ya. Cita-citaku, aku punya impian besar. Aku ingin menjadi guru. Kini aku tekun belajar untuk wujudkan cita-citaku. Menjadi guru yang mulia, mengajar dan mendidik para siswa. Aku akan semangat meraih cita-cita, belajar giat sepanjang masa. Lah ini ya, contoh puisi sesuai dengan cita-cita. Tadi kalau ada yang menjadi polisi, mungkin ada juga yang menjadi guru. Lah di sini sudah saya berikan contoh 2 bait ya adik-adik sekalian. Bisa dijadikan referensi atau panduan apabila adik-adik semua ingin mengerjakan soal portofolio tersebut. Oke, selanjutnya adik-adik sekalian kita ke halaman masih di halaman 48 ya tadi portofolio. Nah, kita ke muatan pelajaran berikutnya yaitu muatan SBDP.
KD 3.3 ya, KD 3.3 ini menjelaskan tari kreasi kupu-kupu secara berkelompok ya. Sebelumnya adik-adik semua telah mempraktekkan gerak tari kreasi kupu-kupu secara berpasangan ya, atau berdua. Nah, kali ini dibahas untuk tari kreasi kupu-kupu yang dilakukan secara berkelompok. Nah, saat melakukan tari kreasi kupu-kupu secara berkelompok, pola lantainya sedikit berbeda kalau dibandingkan dengan tari kreasi kupu-kupu secara berpasangan ya. Untuk berkelompok kali ini bisa dibawakan oleh 8 orang ya adik-adik sekalian ya. Pola lantainya bisa dilihat sebagai berikut. Nah, ini misalnya untuk yang pertama dengan berputar dilakukan sebanyak 2 kali 8 hitungan, kemudian membentuk pola lantai baru 1 kali 8 hitungan. Ini ya, gambarnya seperti ini untuk 8 orang. Selanjutnya pola lantai yang kedua, yaitu berputar di tempat dilakukan sebanyak 1 kali 8 hitungan, membentuk pola lantai baru 1 kali 8 hitungan. Gambarnya seperti ini ya untuk yang kedua. Selanjutnya untuk pola lantai berikutnya yang ketiga, di sini bergerak ke kiri dan ke kanan 4 langkah ya, dilakukan sebanyak 2 kali 8 hitungan ya. Ini ke kiri, ke kanan ya, 4 langkah. Kemudian untuk pola lantai yang keempat bisa berputar yang dilakukan sebanyak 2 kali 8 hitungan sampai keluar ya. Ini 2 kali 8 hitungan, setelah itu keluarlah. Itu kira-kira adik-adik sekalian ya untuk pola lantai yang digunakan pada tari kupu-kupu yang dilakukan secara berkelompok. Nah, selanjutnya di sini ada ayo berlatih menjelaskan tari kreasi kupu-kupu secara berkelompok. Ada 3 soal ya. Langsung aja kita mulai dari soal yang pertama. Ada berapa cara membawakan tari kupu-kupu? Nah, membawakan tari kupu-kupu itu ada berapa cara? Kalau sudah kita lihat tadi ya, cara yang kedua itu dengan cara berkelompok. Kalau sebelumnya ada cara yang lain yaitu secara berpasangan. Oke, jadi jawabannya untuk nomor 1, ada 2 cara membawakan tari kupu-kupu, yaitu secara berpasangan dan berkelompok. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan perbedaan cara menampilkan tari kupu-kupu secara berpasangan dan berkelompok ya. Perbedaan cara menampilkan tari kupu-kupu secara berpasangan dan berkelompok itu seperti apa? Nah, oke, di sini juga sudah saya tuliskan ya. Perbedaan cara menampilkan tari kupu-kupu secara berpasangan dan berkelompok terletak pada variasi pola lantainya. Jadi perbedaannya ada pada variasi pola lantainya ya. Tentu ya adik-adik sekalian, kalau berpasangan hanya 2 orang, tentulah variasi pola lantainya akan lebih banyak apabila dilakukan secara berkelompok. Itu. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Gambarkan pola lantai untuk tari kupu-kupu yang ditampilkan secara berkelompok. Pola lantainya seperti apa? Nah, ini bisa dilihat di halaman 48 dan 49 ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Gambar pola lantainya seperti apa untuk tari kupu-kupu yang berkelompok ini. Ada 4 pola lantai ya. Yang pertama ini dengan berputar ya, dilakukan sebanyak 2 kali 8 hitungan, kemudian membentuk pola lantai baru 1 kali 8 hitungan. Kemudian gambar yang kedua berputar di tempat, dilakukan sebanyak 1 kali 8 hitungan, kemudian membentuk pola lantai baru 1 kali 8 hitungan. Nah, kemudian pola lantai yang ketiga di sini tadi ya, bergerak ke kiri dan ke kanan 4 langkah, dilakukan sebanyak 2 kali 8 hitungan. Gambar pola lantainya seperti ini. Dan yang keempat ya, berputar dilakukan sebanyak 2 kali 8 hitungan sampai keluar. Nah, gambar pola lantainya seperti ini ya, ini untuk 8 orang. Itu adik-adik sekalian ya, untuk ayo berlatih halaman 49. Selanjutnya di akhir pembelajaran 6 ini ada soal penugasan. Apakah kamu mempunyai hewan peliharaan? Adik-adik sekalian punya? Ya, tentunya punya ya. Mungkin ada yang punya ikan, kucing, burung dan sebagainya. Ayo, amatilah hewan peliharaanmu ataupun hewan di sekitarmu. Kalau tidak punya hewan peliharaan bisa dilihat di sekitarnya, misalnya kupu-kupu ya. Bayangkan sebuah cita-cita yang berhubungan dengan hewan tersebut. Misalnya, Made memelihara ikan. Cita-cita yang Made pikirkan adalah menjadi penyelam. Lalu, apa cita-citamu yang berkaitan dengan hewan di sekitarmu? Misalnya, tadi Made memelihara ikan, pengen jadi penyelam. Nah, kalau adik-adik sekalian, apa kira-kira? Misalnya ya, suka melihat kupu-kupu yang indah, cita-citanya bisa menjadi ilmuwan. Misalnya, ini hanya contoh ya adik-adik sekalian. Apakah kamu juga memiliki cita-cita yang sama dengan Made? Kalau sama bisa dituliskan ya. Kalau berbeda silahkan tulis
cita-cita adik-adik sekalian apa. Tuliskan juga siklus hidup hewan di sekitarmu tersebut. Kerjakan tugasmu dalam bentuk poster. Poster dibuat pada selembar kertas karton. Berilah hiasan agar postermu lebih menarik. Waktu pengerjaan tugas adalah 1 minggu. Kumpulkan tugasmu tepat waktu ke gurumu untuk dinilai. Oke ya, di sini saya beri contoh misalnya kupu-kupu adik-adik sekalian ya. Misalnya kupu-kupu. Nah, maka cita-cita yang sesuai itu misalnya kalau adik-adik semua suka kupu-kupu, mungkin bisa menjadi ilmuwan. Nah, selanjutnya adik-adik semua diminta untuk membuat sebuah poster ya, poster tentang kupu-kupu ya, termasuk siklus hidupnya. Nah, di sini saya berikan contoh adik-adik sekalian ya. Ini ya, ini adalah gambar daur hidup kupu-kupu, sekaligus bisa menjadi poster ya. Nah, ini dimulai dari telur ya, kemudian menjadi ulat ya, caterpillar itu ulat, kemudian pupa atau kepompong. Lah ini kupu-kupu dewasa ya. Adik-adik bisa menggambar sebuah ranting yang diberikan daun, kemudian kalian buat saja nih gambar telur, ulat ya, kepompong, kupu-kupu ya. Jadi ini poster ini berarti sudah lengkap ya adik-adik sekalian ya, termasuk siklus hidup atau daur hidup dari kupu-kupu. Oke adik-adik sekalian, mungkin sampai di sini dulu ya untuk pembelajaran 6. Kemudian untuk pembahasan berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanista ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 4. Saya rasa cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.